Malam. Malam, Halo Bu. ya, alam Iya, dari Kristen atau Islam, Bu? Kristen. Silakan dibuka dulu kameranya biar kita bisa diskusi dengan baik Coba gitu. undang dulu, Silakan. saya buka kamera, saya nggak paham nih. Nah, tuh nyalakan. Oke, udah kelihatan belum? Belum? Hmm? Udah. Silakan, Bu ya. Terima kasih. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Saya ingin bertanya. Hmm, eh, ini Pak Ustadz atau Pak? Ini udah Ustadz atau udah apa nih? Saya Terserah manggilnya apa nih? terserah ibu aja mau panggil apa yang Ah, enak gitu. Saya Karena kan gini, gini Kristen Bu. ya. Gini ya, karena sebuah gelar itu tidak saya bawa di hadapan Tuhan saya gitu. Oke? Jadi terserah aja mau panggil apapun yang enaknya Ya, terserah. Bapak lah. Hmm. Ya, familiar. Saya mau tanya, apa benar Nabi Muhammad Tuhan kamu menikahi anak di bawah umur 9 tahun? Satu. Baik. Dan kedua, apakah kencingnya Muhammad pernah diminum sama siapa ya namanya? Saya lupa tuh. Dua. Ketiga, apa benar keringatnya Muhammad juga dilulukan dengan jemaahnya? Oh, baik. Jadi gini, Bu ya. Ada Ya, berapa gimana? pertanyaannya? Ya itu dulu deh. Ntar saya tanya lagi. Baik, saya jawab satu-satu ya. Jadi Bu, ya untuk masalah minum kencing itu sebenarnya bukan Islam yang ngajarin, tapi Kristen gitu. Oh, Kristen dari mana? Ya iya. Coba buka kitab Anda di 2 Raja-Raja 18:27 coba. Tunggu, saya ambil Alkitab saya ya. Iya, jadi yang ngajarin minum kencing, sama pasti sama ya. Alkitab saya sama nggak? Sama, saya jamin. Apa? Di mana? 2 Raja-Raja 18:27. Bacain tuh ya. Tunggu. Saya belum dapat. 2 Raja-Raja. Pasal 18 nomor 27. Oh, Mau saya yang bacain? enggak, saya mau samain dulu Alkitab kamu sama saya sama nggak? Oh. Ntar beda lagi. Oh, Makanya baik. ceritanya beda. 2 Raja-Raja berapa? Apa? 2 Raja-Raja 18. 2 Raja-Raja berapa? 18 18 nomor 27. ayat 27. Kapan ada ayat? Ayat 27 ada dong, di kita ada ayat. Pasal. Nggak ada bahasa Yunani itu ayat, Bu. Nggak ada. Makanya pelajarin dulu. Sejak kapan ada bahasa Yunani ayat? Ya ayat, memang ayat 27. Ayat itu bahasa Arab, nongolnya setelah Al-Quran ada. Mana ada ayat bahasa Yunani? Bukan, salah. Kristen itu lebih ada duluan daripada Islam. Islam Baik, ada tapi nggak ada Kristen pakai bahasa Arab meski duluan ada. Nggak ada. Tuh, justru Nggak Islam ada. yang niruin Kristen, bukan Nggak yang ada Kristen yang niruin abad Arab. pertama sampai Islam datang pakai bahasa Coba Arab. Nggak ada. dulu, Ustaz, bacain 2 Raja-Raja 18 ayat 27. Nah, betul nggak? Tetapi Coba. juru minuman agung, betul nggak? Iya, minuman agung. Berkata kepada mereka, oke? Adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu atau kepadamu saja? Betul nggak? Iya. Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, betul? Yang memakan tainya, kan betul? Ya. Dan meminum air kencingnya.
Ah, bersama-sama dengan kamu, saya mau tanya sedikit, Bu. Sudahkah dipraktekkan di Kristen minum air kencing sendiri campur tai sendiri? Ini bukan untuk jemaat. Lihat baca konteksnya, makanya Ustaz kalau baca jangan separuh-separuh diambil. Iya, baik, Bu. Kalau- Sama Kalau gini, di Bu, Bu. Muhammad kan memang udah Gini, jelas. ya, kalau Nabi Ini Muhammad- minum kencingnya Muhammad katanya menyegarkan. Ah, Minum baik. kencingnya onta aja itu disuruh, apakah iya benar? Baik, Sama ya Anda. itu kan, nah Anda kan nggak tahu itu bukan untuk Muslim, kan Anda nggak tahu. Makanya, saya tanya sama Ustaz, makanya kita gini, kalau ini apa gini, Bu, namanya, gini, Bu. begini untuk Ya mengetahui ini, kebenaran. makanya saya jawab kan, sebelum Islam nongol, ajaran minum kencing sendiri itu sudah ada di Kristen lebih dulu gitu. Salah Ustaz, itu konsepnya baca dulu Nah, dari atas. gitu kan, Dari ini atas jelas tuh. siapa? Bu, ini untuk siapa? itu Makanya kan Ustaz kalau berdebat Anda sama gini, Bu. FPC, Anda kan jangan juga sama yang mengatakan orang yang seperti kurang tadi hatam sesuai kita. pertanyaan Anda, itu kan Anda nggak tahu untuk siapa, betul nggak? Cara- Betul nggak? Pertanyaan Anda ya, Apa? Anda mempertanyakan tentang Nabi Muhammad kencing unta, itu untuk siapa Anda tahu nggak? Untuk Kan nggak jemaahnya. tahu. Jemaahnya. Ah, salah, salah, udah salah. Salah. Makanya Al-Quran. Artinya gini aja, saya nggak mau tahu untuk siapa. Yang jelas kalau tertera di kitab yang namanya suci, ya itu adalah ajaran. Sekarang saya mau tanya di Kristen, sudahkah minum air kencing sendiri campur tainya sendiri? Tidak ada yang mengharuskan. Coba. Jangan ini jemaahnya nggak ada yang mengharuskan. Bu, ini kan kitab Anda, betul? Betul. Tapi Ah, ya baca udah jangan dipraktekin sepotong-sepotong belum isi diambil. kitabnya? Kalau di sepotong-sepotong diambil akhirnya salah paham kan? Udah, saya nanya aja, udah dipraktekin belum ajarannya minum kencing sendiri? Muhammad lah sama itu. Kan kayak gitu. Ini kan saya cuma jawab kok. Mana Sesuai Bu dengan judulnya tuh, Kristen selalu membantah Bibelnya. Ya. mana ada Kristen membantah. Alkitab ini nyata. Ya Dari udah, pelajaran kalau makanya ibu baca dari tidak awal kalau sampai kalau akhir, ibu sampai tidak Wahyu. membantah ya. Semua apa Kalau- yang terjadi di dunia ini semua tertulis di Alkitab. Alkitab itu iya dan benar. Ya udah Bu, kalau Makanya ibu tidak orang-orang- membantah kitab Orang-orang ibu. Yesus tahu. Orang-orang Gini, Bu, Yesus gini, tahu Bu, gini, Bu, bahwa ya. bahasanya bukan bahasa Arab seluruh untuk satu dunia. Salah. Jadi gini Ustaz aja salah. ya, biar kita tidak ada tuduhan macam-macam ya. Nanti saya akan minum kencing unta ya, saya praktekin di kamera ya, campur dengan susu sesuai hadis saya. Ibu praktekin juga nanti ya, minum kencing ibu sendiri campur tainya, gimana? Sepakat? Saya Sepakat kagak? Ustaz udah baca belum dari awal sampai akhir? Kan ini kan udah tertera di kitab Anda, kan gitu. Ustaz udah baca belum dari awal sampai akhir? Kayak gimana? Deal aja baca udah. belum? Awal dari sampai akhir. Saya Dari mau saya kejadian baca sampai Wahyu udah mau baca saya belum? baca keseluruhan satu sekop nggak Kalau berubah belum, juga. Jangan ini Ustaz. Nggak berubah juga. Potong Ustaz gak tahu artinya. Ya udah gini aja, saya jelaskan ya sama ibu nih jawaban saya yang sesuai dengan edukasi ya. Kagak pernah Nabi Muhammad menyuruh minum kencing dia, nggak pernah ya, nggak akan Anda temukan di hadis. Terus nggak ada juga Nabi Muhammad itu memerintahkan untuk meminum kencing unta kepada seluruh muslim, nggak pernah. Tapi ada sebuah hadis ya, saat itu karena solusi pengobatan tidak ada obat yang ampuh di zaman itu, maka ada solusinya kencing unta dicampur dengan susu, hanya untuk orang itu saja, bukan untuk diajarkan kepada muslim, bukan. Tuh maksud hadisnya. Jadi biar Anda tahu kan, oh kenapa kayak gitu. Nanti kan saya juga bertanggung jawab, malah ditanyain muslimnya kenapa nggak dijelasin betul-betul katanya. Jadi kejadiannya seperti itu Bu. Hadis itu diperuntukkan untuk orang itu saja, bukan diajarkan untuk muslim. Gitu. Oke?
Nah, gitu, biar Anda paham gitu. Saya nggak mau juga menghujat kalau orang betul-betul yang mau nanya gitu, saya akan jelaskan baik-baik gitu. Silakan. Yang kedua apa tadi? Kedua, Ustadz, kalau sembahyang itu jari telunjuk sama ini itu apa tujuannya? Itu maksudnya untuk apa? Jari telunjuk waktu kita duduk tasyahud Ya. itu kita mengakui bahwa Tuhan itu satu, nggak ada duanya. Gitu. Itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Nabi Muhammad waktu duduk seperti itu, beliau mengacungkan satu jarinya. Buat apa? Mengakui bahwa Allah itu esa, tidak ada duanya. Nah tuh, kalau ibu nanyanya baik-baik, saya akan jawab baik-baik gitu. Nah, sebetulnya saya nggak paham Ustadz ngomong apa. Tapi oke lah, saya dengerin aja. Cuman saran saya, kalau memang Ustadz hatam Al-Quran, coba Ustadz berdebat sama Edis TV biar jutaan, miliaran orang di Indonesia lihat Ustadz berdebat. Baik. Karena Edis TV itu hatam juga Al-Quran seperti Ustadz. Oh, hatam. Iya. Baik Bu, saya tanggapi dulu ya Bu ya. Kalau untuk agama Islam, kalau saya kan awam, saya orang awam. Baik. Saya cuma mendengar, saya cuma membaca. Oh, dibilang begini. Makanya saya tanya sama Ustadz, apa benar? Baik, jadi gini Bu, saya tanggapi dulu ya. Pertama ya, untuk hatam Quran, saya sebulan sekali hatam Bu ya. Karena saya baca 1 juz per hari. Nih, saya udah di juz 6-nya hari ini. Tuh, bulan tadi udah 30 juz. Sekarang hari ini udah di juz 6 saya bacanya. Besok di juz 7, 4-nya udah lewat. Kalau saya tiap bulan, kalau Edis kagak pernah hatam. Nah, kenapa saya bilang? Karena dia kagak bisa baca. Betulkah Edis kagak bisa baca? Nih, saya tunjukkan buktinya sama Anda, ya. Nih, coba saya tunjukkan dulu. Bisa baca. Nih, Ustadz Ibu, bentar. Dia aja bisa ngeartin Nih ya. Nih, saya sama Edis debat ya. Nih, ya. kita buka. Coba, mana? Coba apa arti alif lam mim? Baca nih. Nah, saya suruh baca Quran nih, ya. Nih, baca. Kita di netizen kamu tuh. Enggak minat saya, Sob. Iya. Mana katanya 13 tahun belajar Quran, Dis? Ya. Saya nggak minat baca. Kalau 13 tahun ayah mempelajari Al-Quran nggak mungkin nggak bisa baca, Dis. Saya nggak minat baca huruf Arab. Oh, dibacakan aja kok susah kali. Biar nggak minat. Misalnya apa? Meskipun nggak berguna, ya penonton pengen lihat kamu baca. Saya memang nggak berminat baca Quran. Iya, meskipun nggak berminat, tapi penontonnya mau lihat kamu baca. Kalian follow saya. Kamu harus buktikan. Saya di channel saya. Des, kamu bisa buktikan kepada penonton kamu atau pengikut kamu. Mau kemana, Des? Mau kemana kau? Islamim. Betul. Oke. Bu, yang minta adalah netizen Kristen. Anda lihat komentarnya, netizen Kristen pada malu semua gara-gara Edis. Ya, nih komentarnya 1288. Apa kata orang Kristen? Anda lihat sendiri ya. Tuh saya buktikan lagi sama Edis. Edis bikin malu Kristen katanya. Makanya kata teman-teman yang Kristen, yang pendeta nggak usah sok tahu tentang Al-Quran orang. Mempelajari kitab sendiri aja saya tanya Edis pelin-pelan bletat-bletut dia. Ibu malah banggain Edis sama saya, bikin saya ketawa, Bu. Dia itu orangnya Bapak awalnya. Dia jemaah Bapak sama-sama Islam tadinya. Makanya dia belajarin semuanya agama, ternyata apa yang dia baca itu tidak. Saya mau tanya sama Ibu dah. Makanya dia pelajarin Kristen, disitulah dia ketemuin. Oh, jawabannya ini ternyata. Ibu kenal Edis berapa lama? Semenjak dia dari ini di TikTok. Saya ikutin dia terus. Bu, ya
Sebelum ada TikTok, sebelum ada YouTube, saya sudah kenal sama Edis. Bagus dong kalau udah kalau udah Iya, kenal. Edis Berarti, itu kenapa nggak sering debat sih? Setiap malam ngikutin Bapak nggak pernah naik, Ustaz. Bu, Edis itu Kristen dari Orok. Kenapa dia lari ke luar negeri? Karena dia menghujat Islam, lalu dicari umat Islam. Kabur dia ke luar negeri. Masalah dia kabur apa itu saya nggak mau ikut, nggak mau tahu. Nah, itu kan jadi masalahnya gini. masalah tentang agama. Bu, jadi kayak gini ya, biar ibu kagak kena tipu oleh Edis, makanya saya kasih tahu ibu gitu. Saya kasihan dengan umat Kristen. Edis kagak pernah Islam. Saya udah kenal Edis itu lebih dari 5 tahun, dan saya sering diskusi dengan Edis sebelum di TikTok. Tanya aja dia. Dulu di Zoom, dulu di WhatsApp grup. Belum ada tok ini, belum ada. Gimana? Jadi saya di sini kasih tahu umat Kristen, kasihan gitu umat Kristen yang baik-baik malah ngikutin Edis yang kagak jelas gitu. Oke, Ustaz. Saya apa namanya? Kita balik lagi ke topik ini ya. Saya walaupun saya Kristen, saya pernah ke Mekah. Ke Mekah. Ke Mekah. Ya. Ke Mekah atau ke Arab? Ke Mekah. Bu, kagak pernah ada Madinah dan Mekah itu bisa dimasuki orang non-muslim. Orang Kristen. Saya bisa, Ustaz. Saya nggak mungkin bohong. Kalau saya bohong, saya kena azab malam ini. Gini, ya. Saya mau baik, saya tanggapi dulu. Ya, Bu ya. Orang Islam itu gimana, makanya saya pengen tahu. Saya pelajari. Sampai ke sana saya pelajari sudah. Bu, gini. Presiden Donald Trump mau masuk Madinah dan Mekah kagak diizinin oleh Raja Arab Saudi. Ya. Apalagi ibu gitu. Katanya siapa ibu? Ini ibu, Presiden Amerika Bu ya kagak diizinin karena dia non muslim. Gini Bu, saya kasih tahu Anda ya, mungkin Anda masuk ke Riyadh gitu atau kota lainnya boleh. Tapi kalau yang untuk masuk Mekah dan Madinah itu wajib beragama Islam. Karena di muaranya aja Anda non muslim udah ditangkap oleh polisi Arab. Kalau Anda non muslim, dua kota itu nggak boleh Bu dimasuki non muslim, Mekah dan Madinah. Saya paham, paham Ustaz. Kalau saya belum saya bilang ya, kalau saya belum pernah injak, kaki saya lumpuh. Kalau ibu, kalau Ustaz bohong, menggunakan nama saya, Ustaz yang lumpuh. Iya, serius, ya, serius. saya bilang. Iya. Makanya kenapa saya pengen tahu apa sih keistimewaan? Saya kan orang awam, saya orang Kristen. Apa kemewahan orang Islam ini sampai gimana caranya saya harus bisa masuk? Ternyata saya bisa masuk. Saya begini. Sampai air zam-zam pakai keran saya minum, rasanya apa? Waduh. Rasanya. Betul. Bu, ya. Tadi saya udah bilang seharusnya Anda ngerti udah, Presiden Amerika Donald Trump aja nggak diizinin masuk gitu. Apalagi ibu, siapa ibu gitu. Ada. Jadi gini Bu, kenapa nggak boleh masuk nih? Saya jelaskan dulu sedikit sama Anda ya, biar Anda paham gitu. Saya paham, itu kan dibilangnya kan tanah suci. Saya paham. Saya memang benar. Saya ke sana naik dari Jeddah ke Mekah, memang naik bis. Saya paham, dimulai dari Jeddah ada persimpangan, yang satu non muslim, yang satu Islam, itu ke Mekah. Itu berpisah jalannya. Saya paham. Bapak nanya coba di Mekah, saya tahu semua. Apa? Saya ngikutin, saya sampai masuk ke Masjid Haram, saya tahu. Apa? Baik. Kalau gitu saya mau tanya Bu. Ya, mau tanya. Yang namanya sa'i dari bukit apa? Jujur, bahasa Arab saya nggak paham. Katanya tahu. Lah,
Tulisan Arab itu kan tulisan Aduh, Quran. aduh, 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 Jangan aduh. saya orang Islam yang benar. Aduh, ibu, Bahasanya bacanya. bu. Kacau bu ya, kacau. Udahlah. Awal saya ikutin. Apa? Hah? Jumroh saya ikutin. Jumroh di mana? Ya jumroh ya inilah lempar batu lah. Lempar batu jumroh di mana? Kan di Arafah saya ikutin. Beda lagi Arafah bu ya. Iya, saya ikutin. Beda lagi Arafah Arafah dari Mekah berapa jauh? Saya baca nggak masuk. Saya pikir apaan ini? Cuman bermalam di Arafah doang, duduk-duduk. Orang jalan sana sini ngapain? Jadi bu Itu ya. ibadahnya kurang kusuk. Jadi gini bu ya, kenapa tidak diperbolehkan non muslim masuk Mekah dan Madinah? Karena ada di Quran, itu perjanjian Nabi kami dengan orang musyrik. Jadi ya biar nangis air mata darah, Anda kagak akan bisa masuk di dua kota itu. Apalagi kalau Anda bukan pejabat, yang pejabat presiden Amerika aja nggak diizinin. aduh karena juga ya. karena ada aturannya di Al-Quran gitu. Jadi Anda jangan salah. Kenapa kami lebih tahu daripada Anda? Anda nipunya di mana? Pasti ketahuan Muslim gitu. Saya Muslim maksudnya. Bukan. Kalau Kristen ngomong ngibul tentang Islam pasti ketahuan. Pasti tahu. Jadi Atau di luar Islam itu mau tepu-tepu tahu kami. Sekarang jadi ininya Ustadz saya nipu, saya bohong gitu. Nggak akan bisa bu, non Muslim nggak akan bisa. Iya. Mm. Nah, itu memang itunya Ustadz kan peraturannya itu saya tahu. Tapi kan berarti Ustadz nggak percaya kalau saya udah injak Mekah kan. Saya pengen tahu, saya belajar gimana sih caranya Islam ini apa. Saya sampai belajar ke Mekah. Belajar ke Mekah gini. Saya kekurangan bahasa Jadi gini bu, nama bahasanya tulisan-tulisan kayak Arab Jawa, gundul. Saya kasih tahu ya. Saya yang orang awam. Jadi saya kasih tahu sama ibu kayak gini. Baca Arab. Saya kasih tahu sama ibu gini, Anda bisa ya ke Arab Saudi, tapi bukan masuk kota Mekah dan Madinah. Mungkin Anda ke Jeddah atau ke Riyadh gitu. Itu diperbolehkan. Tapi kalau Mekah dan Madinah itu tanah perjanjian, nggak bisa dimasukin non Muslim. Meskipun Presiden Amerika nangis air mata darah, nggak bakalan diizinin masuk. Sekarang saya tanya, di paspor apa ada itu religion? Ada. Yang umum. Bu, orang yang bikin password KTP itu dilampirkan. Bu, gini ya. Yang namanya KTP mau bikin password di KTP itu ada agama. Ketahuan di situ. Ya. Gimana sih? Benar. Kalau Anda agamanya non-muslim, mau masuk Mekah dan Madinah, habis Anda sama polisi migrasi. Aduh, lain Anda masuknya ke Jeddah atau ke Riyadh boleh. Ya Itu. sudah, kalau Ustadz nggak percaya, kalau saya udah injak situ. Tapi yang jelas saya udah injak di situ. Ya, saya apalagi? pelajarin apa yang diajarin sama orang yang teman saya yang bawa saya ini kok kayaknya susah dipahamin. Nah, Karena tidak ada bahasa ininya. Bahasa Indonesia. paspornya mana, Bu? Gak usah nanya paspor lah, yang penting kalau saya ke situ. Kalau saya belum ke situ, sekarang gini aja lah. Kalau saya ke situ Ustadz mau ngomong apa ya? Mau ngomong tentang apa sama saya terima. Tapi kalau saya benar kena di Ustadz, itu aja. Iya, saya jamin ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Tuh, ya. Ustadz ngomong belum tentu semua di bawah pengikutnya Ustadz tahu, paham semua.
Paham Karena- mereka apa yang saya omongin itu dari Al-Quran. Hai orang-orang beriman, bahwa orang musyrik itu najis, kagak boleh masuk Mekah dan Madinah. Tahu mereka? Mana mereka tahu, cuma ustaz doang yang tahu. Mana ada, dibaca aja di bawahnya. Gak ada bukti susah juga, Bu. Lebih baik Anda ngomong yang ada buktinya. Ngapain Anda ngomong yang tidak ada bukti? Tapi boleh saya nanya nggak? Apa? Nanya sesuatu Ya, gitu. tanya apa, Tan? Iya. Baik. Bu, kalaunya di Kristen itu ya, Anda Katolik atau Protestan dulu nih? Saya Pantai Costa. Oh, Pantai Costa beda dengan Katolik berarti. Nggak usah saya nanya itu Beda. ya. Beda Kenapa? masalahnya. Kenapa, Tan? Ya kan Iya. di Islam juga kan beda-beda. Ada yang Sunni, ada yang ini. Tapi kalau Anda tanya mereka Sunni ya Syiah atau aliran Islam apapun, siapa Allah? Bilang mereka semua pasti Tuhan. Nggak ada Allah itu nabi, nggak ada kayak Kristen. Kalau kita di Kristen tanya saksi Yehova siapa nabi, siapa Yesus, utusan. Katolik Tuhan, Pantai Costa Tuhan, terus Mormon ya nabi. Bingung gitu. Itu bedanya. Bedanya di situ. Belajar Alkitab biar Ustaz tahu mana yang nabi, mana yang Tuhan. Gini aja dah, saya mau tanya tentang Yesus. Kenapa sih kalian itu yakin dengan Yesus? Saya mau tanya, ada nggak di Bible itu atau di ayat Anda itu Yesus menjamin Kristen masuk surga? Dari dulu Ada? saya cari itu nggak ada sama sekali yang jawab. Ada di Yohanes berapa ya, dibilang di situ akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu Ustaz harus cari itu di Yohanes. Ada dia ngomong sama Kristen emang. Ada di Alkitab, Ustaz. Nih. Dia itu Alkitab ngomong ada. sama Filipus dan Thomas, bukan sama Kristen. Aduh, sambil salah, Tan. Makanya Ustaz belajar. Saya tahu Belajar itu dari awal ayat. ke akhir. Yohanes 14 nomor 6 nggak ada di situ ya kata Yesus untuk Kristen, nggak ada. Tan, masalah Yesus ini bukan untuk Kristen aja, untuk orang yang percaya akan Dia, akan Yesus, pasti akan selamat. Percaya aja. Kristen mah itu agama nggak membawa keselamatan, Tan. Oh, berarti percaya Yesus sebagai apa nih? Sebagai Tuhan lah. Mana pula Yesus ngomong kayak gitu? Ya. Dusta aja ibu ini. Mana kata Yesus? Yesus tertulis di situ, akulah jalan kebenaran, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Bu, Paham? kata Yesus ya, yang masuk surga itu adalah yang melakukan kehendak Bapanya Yesus yang di sorga, betul? Ya benar lah. Kalau Mana? Bagaimana mau masuk surga? Mana kehendak Kalau Bapa Islam di kan surga? biar mencuri, biar berzina masuk surga. Yang penting Islam. Sabar dulu, saya tanya Kristen dulu. Itu ibu nggak paham. Saya tanya tentang Kristen. Mana kehendak Bapa yang di surga agar Yesus disembah? Cariin Oke, ayatnya. gimana, Kak? Mana kehendak Bapa di surga, sembahlah Yesus. Mana? Dan Yesus Yesus itu sama Bapa itu satu. Seperti Ustadz. Ustadz punya jiwa, punya roh, punya nyawa di dalam dirinya Ustadz. Itu kan tiga tapi menjadi satu kan. Dalam rohnya, kalau nggak ada nyawa mana ada Ustadz. Oh, kalau gitu berarti yang tersalib di tiang salib berarti Tuhan ikut tersalib gitu. Tuhan itu ikut tersalib. Iya, Tuhan Bapak Tuhan Bapak itu ikut bukan tersalib manusia, gitu. kan? Tapi dia utus. Kok ikut tersalib? Katanya Iya, satu tadi. Dia kembali lagi, dia yang menyerahkan nyawanya di atas. Loh, Dia yang menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. kenapa tiba-tiba di tiang salib mereka misah? Kenapa, Bu? Padamu.
Katanya tadi Yesus dan Nah, itu Bapa nggak tahu, satu. itu Katolik, jangan nanya saya. Kenapa? Jangan nanya saya. Saya kan bukan Kenapa? Katolik. Kenapa waktu di tiang salib tiba-tiba lah. Yesus dan Bapa tiba-tiba misah? Kenapa? Karena dosa-dosa manusia udah ditanggung sama Yesus. Karena Yesus 100% manusia dan 100% dia Allah. Wah, itu kata Ibung, bukan kata Yesus, bukan kata Ya kitab kata Ibung. saya, orang agama saya Di lebih mana tahu. di kitab Anda 100% manusia, 100% Tuhan itu di mana? Nah, Nggak ada dalilnya dia itu. menyerahkan nyawanya, semua dunia, semua tempat ibadah semua di ini zaman itu terbelah dua. Itu langit gelap gulita. Dia menyatakan dirinya kepada Allah, kuserahkan hidupku, nyawaku ke dalam tanganmu. Dia kembali lagi ke rohnya sebagai Allah. Oh, Dia kembali lagi. Tapi berarti dengan dia bilang kepada umatnya, murid-muridnya, hari ketiga saya akan bangkit dari antara orang mati. baik. Itulah dia berkuasa. Baik, Bu. Berarti Yesus di situ dia menyerahkan dirinya kepada diri sendiri. Maksudnya? Lah, katanya dia menyerahkan dirinya kepada Bapa. Bapa adalah Yesus, betul? Iya. Berarti di situ dia menyerahkan diri kepada diri sendiri. Menyerahkan dirinya kepada dirinya sendiri. Ah, Gimana sih? Yesus dan Bapa adalah satu. Dia, Yesus menyerahkan diri kepada Bapa, betul? yes. Berarti Yesus menyerahkan diri kepada diri sendiri. Bukan menyerahkan dia menyerahkan dirinya kepada Bapa yang mengutus dia sebagai anak manusia, yaitu bernama Yesus yang lahir dari rahim Maria. Bapa tadi Yesus atau bukan? Bapa Yesus. Hmm. Yesus itu Tuhan Allah satu. Yesus adalah Bapa, betul? Yesus adalah Bapa. Beda. Yesus adalah Tuhan. Beda, bukan Bapa dia. Bukan. Bukan. Yesus itu Tuhan. Dia 100% turun ke dunia, 100% menjadi benar-benar manusia. Makanya dia merasakan namanya orang sakit, merasakan ini karena dia 100% manusia. Tapi waktu dia disalib, dia menyerahkan tubuhnya kembali ke ilahiannya dia sebagai Allah. Yang betul aja ibu ini. Hah? Yesus dan Bapa satu atau dua sih? Ya satu lah, Tan. Baik, kalau Yesus dan Bapa adalah satu, ya Yesus adalah Bapa, betul? Ya. Waktu Yesus menyerahkan dirinya kepada Bapa, berarti Yesus menyerahkan diri kepada diri sendiri. Enggak dong, bukan dia. Nah, kayak gimana? Dia menyerahkan kepada Bapaknya yang mengutus dia. Karena dia waktu diutus menjadi manusia, bukan menjadi Allah ya. Dia menjadi manusia, 100% menjadi manusia. Bapak tadi Yesus atau bukan sih? Bapak siapa? Bapak yang di sorga, apakah dia satu dengan Yesus? Ya. Bukan dua ya? Bukan. Oke, waktu Yesus menyerahkan dirinya kepada Bapa, ya. Berarti betul Yesus menyerahkan kepada diri sendiri. Bukan menyerahkan, dia ilahi. Keilahiannya dia menjadi Tuhan. Makanya Ustaz belajar. Keilahian dia menjadi Tuhan. Sini. Iya, makanya saya belajar itu ya. Belajar sama ibu, bingung gitu. Parapet ini satu keping saya. Belajar Alkitab lah. Makanya saya belajar sama ibu. Nih, ipar saya nih. Ini orang Padang nih. Dia dari Islam masuk Kristen. Gara-gara dia udah belajar agama. Oh, gitu. Iya, Bu. Bukan cuma dia masuk Islam dari Islam ke Kristen. Dia udah belajarin masalah Islam. Dia lebih paham karena baik. Kalau gitu saya tanya boleh nggak dia? Ustaz kan yang saya. Saya tanya dia boleh nggak? Ayo. Ya, ngomong apa? Baik. Tayamum berapa kali kumur-kumur? Tayamum berapa kali kumur-kumur?
Mana ada tayamum kumur-kumur? Oh iya. Terus terus jangan jebak. terus ngapain tayamum? Nggak tahu itu. Iya, ngapain tayamum itu coba? Hah? Ngapain tayamum itu? Ngapain katanya tayamum, Dem? Maksudnya? Maksudnya Ustaz apa? Ustaz bilang Kata- kan tayamum kata- kumur-kumur. katanya Dia bukan taya- kumur-kumur, Gini. katanya. Tayamum katanya nggak ada kumur-kumur. Emangnya tayamum itu ngapain? Tayamum itu ngapain, Dem? Ya tayamum itu yang ngambil wudhu nggak pakai air gimana? Ambil Ngambil wudhu wudhu. yang nggak pakai air. Ngambil wudhu tanpa pakai air gimana, teman-teman? Ngambil wudhu tanpa pakai air itu gimana sih? Ini si Ustaz ini. Oh, Ini, Dem. Dia udah 15 tahun sih, Tan. Dia udah lalu ya 15 tahun saya tanya satu aja bingung. 25 tahun dia udah meninggalkan Islamnya. Iya, 25 tahun pasti ingat, Bu. Ya iya, inget lah pastilah dikit-dikit juga pasti ada, nggak mungkin lupa. Ya iya, aneh juga. Tayamum ngapain nggak tahu? Wudhu tanpa air gimana? Wudhu tanpa air itu, teman-teman. Wudhu tambah air dan tayamum di wudhu tambah air. Aduh. Tayamum dengan wudhu beda. Oke, Sampai. wudhu Ustaz itu mau nanya dia atau nanya saya? ya Dia udah udah ya. lupa sama Islamnya dia. karena Ya dia lupa, Kristen. alasan aja lupa itu ah. Alasan lupa. Ah. Dan. Aduh. Saya nanya Kristen dulu Bu ya, baru kita gantian Ibu nanya Islam. Seru Ya. juga nanya-nanya sama Ya, ibunya ya teman-teman. Kenapa Ah, suruh sama saya? Saya mau belajar sama Ustaz, kenapa Ustaz mau nanya sama saya? masalahnya Ibu banyak ngibulnya, seneng saya. Dep, Ah, gue ah. bilang gue pernah injak di Mekah, dibilang gue ngibul. Ya itu. Ini Saya Ustaz tanya, ini lucu, Ustaz ini lucu. oke. Gua bilang, orang mungkin satu dunia baru gue doang kali yang Kristen nginjak situ kali. Oke. Bu. Hah? Enggak, itunya paspornya. Hmm. Bu, saya tanya pakai kitab Ibu aja ya. Boleh? Ya. Ini kita baca dulu ya kitabnya ya. Ini sebentar, gue mau toilet sebentar. Tar, Iya. sebentar, bisa nggak sebentar nih? Ganti. Boleh. Ya. Mau mencret 100 kali boleh juga. Iya, Lagi teman-teman. ngebahas apaan sih? Banyak tentang agama, Mbak. Oh. Emangnya dulu Islam. Iya, saya dulu Muslim. Muslim. Terus ya ketika saya tanyakan apa itu tayamum, masa wudhu tanpa air kayak gimana itu? Lah kan tayamum tuh yang berwudu pakai debu itu loh pasir. Iya, pakai debu. Nggak ada kumur-kumur. Nggak ada lah, mah gimana Iya, bisa iya. berkumur? Terus bacaan Quran masih ingat? Nggak tahu ya, saya belum pernah mencoba lagi. Belum pernah mencoba. Katanya Mencoba. Muslim Islamnya 25 tahun, tapi kok nggak bisa baca Quran? Bukan Islamnya 25 tahun, saya dari umur anak saya bayi, saya udah Kristen. Anak saya udah 25 sekarang, berarti Kristennya Oh. 25 tahun. Emangnya kenapa masuk Kristen? Waduh, love story-nya panjang kalau ceritanya jadi novel. Waduh, love story rupanya diwaluhinya. Rupanya. Jadi panjang nanti kalau diceritain, nggak Iya, sampai iya, 1 iya. hari. Sebenarnya bagus yang pakai helm, Mbak, daripada yang kagak pakai helm gitu ya. Lebih jos yang pakai helm gitu. Apa tak? Enggak apa-apa, Bu, enggak apa-apa. Boleh saya tanya ya dari kitab Ibu? Iya. Saya bingung nih, pendeta kemarin ngaku. Tanya berdalil, ada ininya dalilnya Ya, ya. Anda buka Lukas 2 nomor 11 dulu. Ini kemarin pendeta jawab sama saya simpan. Sama nggak dengan Ibu? Ya. Lukas. Tat, jangan samain saya sama pendeta. Pendeta mah udah
kayak Ustadz gitu udah hatam, udah ini. Saya mah biasa-biasa aja. Saya mah orang awam. Oh, Yang baik. Buka dulu. inilah mau mencari kebenaran nih firman. Coba Lukas buka berapa, dulu. Tan? Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 ayat 11. Ya, lebih Raja Naga Ya. yang di YouTube ya, lebih aman pakai helm ya. Coba dibaca dulu. Hari ini telah lahir bagimu, Juru selamat. yaitu Kristus. Ya begitu, jadi kamu nggak usah. Ya apa-apa. Belajar bukan mau debat. Iya. Diamnya lagi nggak di mute. Kita cuma tanya jawab, makanya sambil belajar. Ini kita Nah, Ibu nanti dimarahi bapaknya nanti. Boleh nggak saya lanjut tanya? Turun aja deh, Tat. Iya. Oke, Ibu. Nggak apa-apa ya, Bu ya. Nggak apa-apa. Saya mohon maaf kalau ada kosakata yang kasar gitu ya, Bu ya. Oke, silakan lah. Ibu mau turun nggak apa-apa, silakan. Ya, kita gantikan dengan kawan Kristen yang lain, oke? Turun, Tan. Oke, ya, makasih atas diskusinya ya, Bu ya. Sampai jumpa ya, Tan. Sampai jumpa. Oke. Selamat malam. Oke. Malam. Kocak juga ibunya ya. Waktu datang nanya, ya udah saya juga jawab sesuai dengan yang tertulis kan gitu. Akan kena marah suaminya. Iya. Makanya kata suaminya jangan ngibul kau ya. Itu dia Ustadz Yusuf tuh tahu hatam Bible ya. Mau kau kibulin yang nggak bisa, turun aja kau, nggak bakalan bisa. Iya. Diwaluhinya aman yang pakai helmnya teman-teman. Ada. Baik ya teman-teman semuanya. Sebelum saya lanjut, kok setengah 12 sudah tempat saya ya. Oke ya teman-teman semuanya ya, daripada kita stres diwaluhi ibunya gitu ya. Dasar waluh kejar orang Banjar biar non muslim masuk Mekah ya. Ya teman-teman, sebelum saya lanjut ya, saya mau umumkan ya teman-teman semuanya. Kemarin kan kita ada mengumpulkan donasi untuk ya pembelian Al-Quran, agar kita membelikan adik-adik kita para penghafal Al-Quran mushaf gratis. Teman-teman semuanya, kemarin masuk ya, tadi malam itu ada 100.000 sama 200 ya, 300.000. Terus maghrib tadi ada 200.000 rupiah. Jadi total yang masuk hari ini adalah 500.000 rupiah ya teman-teman. Nanti penyalurannya itu di bulan September insya Allah setelah saya dari Jakarta. Ya, saya juga mau